Bab 150, Tuan Lane adalah Sean. Apa katamu? Tutup mulutmu! Ibu mertua Iris menggertakkan giginya dan menggeram pelan. Namun, Iris tidak menyerah. Sean telah membantunya dan Tina pada dua kejadian terpisah. Jika Iris tidak angkat bicara untuk Sean, Yates dan Fanny akan merusak kesan Nyonya Perkins terhadap Sean. Itulah mengapa Iris memilih untuk melakukannya, meski dia mungkin menyinggung anggota keluarga Perkins lainnya. Apa kamu baru saja berkata kalau Sean menyembuhkan penyakitku? Setelah termenung selama beberapa detik, Nyonya Perkins sedikit mengernyit dan menatap Iris. Iya, Kata Iris sambil mengangguk serius. apa dia punya keahlian medis? Tanya Nyonya Perkins. Rupanya, dia tidak percaya dengan pernyataan itu. Aku tidak tahu soal itu, tapi aku sangat yakin Sean adalah orang yang menyelamatkan nenek. Semua orang menyaksikannya. Jika nenek tidak percaya padaku, nenek bisa tanya mereka. Iris mengangguk dan menoleh ke anggota keluarga Perkins lainnya. Anggota keluarga Perkins sedikit menundukkan kepala untuk menyembunyikan kecanggungan mereka. Nyonya Perkins adalah orang yang cerdas. Dia mengerti apa yang terjadi begitu menyadari raut wajah anggota keluarga Perkins. Namun, dia masih tidak bisa begitu mempercayainya. Bagaimana bisa Sean, yang cacat, seorang diri bisa menyembuhkan penyakitnya ketika para dokter di rumah sakit bahkan tidak berdaya? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, pernyataan itu sepenuhnya konyol. Apa kamu bilang Sean adalah penyelamatku? Kata Nyonya Perkins. Dia mulai tersipu. Jika apa yang dikatakan Iris benar, itu artinya Nyonya Perkins telah memperlakukan penyelamatnya dengan kasar. Nenek terlalu memikirkan Sean. Memang benar dia sendirian di dalam ruangan dengan nenek sebentar, tapi tidak ada yang melihat apa yang dia lakukan. Yates berkata dengan menggerutu acuh tak acuh. Di sisi lain, kami membayar banyak uang demi pengobatan dan peralatan terbaik untuk meringankan gejala nenek. Sean mungkin hanya beruntung saja. Dia kebetulan ada di dalam ruangan ketika obatnya mulai bekerja. Ketika keluarga Perkins mendengar itu, mereka menganggukkan kepala mereka tanda setuju. Ya, apa yang dikatakan Yates itu masuk akal. Apa yang mungkin diketahui orang cacat? Dia beruntung ada di dalam ruangan ketika nenek pulih. Nenek adalah orang yang beruntung. Sean tidak ada kaitannya dengan ini. Nyonya Perkins sedikit mengangguk. Itu terdengar lebih masuk akal daripada ucapan Iris. Sean adalah orang yang cacat. Bagaimana dia punya keterampilan medis, apalagi menyelamatkan nyawa seseorang? Tapi, Nek, Iris ingin berbicara. cukup. Tidak ada tapi-tapian. Yates mendengus dingin dan bertanya padanya. Jika kamu berkata Sean menyelamatkan hidup nenek, bagaimana dia melakukannya? Yang dia minta dari para dokter itu hanya mengoleskan alkohol dan beberapa kapas. Jangan bilang kamu percaya kalau benda-benda itu dapat menyelamatkan hidup nenek. Iris tidak dapat menemukan balasan yang tepat atas perkataan Yates. Lagi pula, tak satu pun dari mereka yang menyaksikan bagaimana Sean telah menyelamatkan hidup Nyonya Perkins. Juga, dia tahu tidak ada gunanya menjelaskan ketika semua orang mati-matian menyematkan kesalahan pada Sean. Kalaupun Sean membiarkan semua orang mengamati apa yang dia lakukan untuk menyelamatkan hidup Nyonya Perkins, tidak ada yang akan mengakui bahwa Sean yang melakukannya. Nyonya Perkins, Anda sudah bangun. Pada saat itu, beberapa dokter masuk ke dalam ruangan. Mereka terkejut melihat kondisi Nyonya Perkins. Seseorang yang berada di ambang kematian telah pulih sepenuhnya dan sadar kembali dalam waktu yang singkat. Itu tidak lain dari keajaiban medis. Terima kasih untuk kalian semua, kata Nyonya Perkins. Rasa terima kasihnya sepenuh hati. Tuan Lane memang dokter ajaib. Dia berkata Nyonya Perkins akan bangun setelah 1 jam. Ternyata memang benar itu terjadi. Seru dokter muda itu setelah melihat jam tangannya. Ketika Nyonya Perkins mendengarnya, dia sedikit mengerutkan kening. Apa?
Tuan Lane? Pikirnya. Dari percakapan para dokter, Nyonya Pawkins tahu bahwa Tuan Lane telah menyembuhkan penyakitnya. Di mana ini, Tuan Lane? Aku harus berterima kasih padanya secara pribadi. Tanya Nyonya Pawkins pada dokter muda itu setelah memikirkannya. Hah? Dokter muda itu terkejut mendengarnya. Dia melihat ke sekeliling ruangan, mencari seseorang. Kapan Tuan Lane pergi? Tanya dokter paruh baya itu, jelas bingung. Namun, Nyonya Pawkins lebih bingung. Dia bertanya-tanya kenapa para dokter itu tidak tahu di mana rekan mereka berada. Saat itu, Fanny dan Yates menjadi semakin gugup. Bagaimana kita melupakan mereka? Pikir mereka. Mereka begitu sibuk berbohong pada Nyonya Pawkins sehingga mereka melupakan kenyataan bahwa para dokter itu juga saksi keajaiban Sean. Yates berpikir untuk menyuap para dokter agar mereka merahasiakannya, tapi itu sudah terlambat. Dokter, siapa Tuan Lane ini? Nyonya Pawkins tidak pernah merasa begitu bingung. Tuan Lane? Bukankah dia dari keluarga Anda? Kenapa, Nyonya Pawkins? Apa Anda tidak mengenal Sean Lane? Para dokter kebingungan. Mereka bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun di keluarga Pawkins yang memberitahu Nyonya Pawkins tentang Sean. Apa? Mata Nyonya Pawkins terbuka lebar. Tuan Lane adalah Sean? Apa, lelucon surah macam apa itu? Pikirnya. Anda punya ahli medis di keluarga Anda, Nyonya Pawkins. Anda tidak perlu datang ke rumah sakit sama sekali. Situasi lalu lintas di jalan tidak dapat diprediksi. Akan sangat berbahaya jika Anda melewatkan periode yang krusial. Kata dokter paruh baya itu. Seorang ahli medis. Nyonya Pawkins bergumam berulang-ulang sambil memasang raut kaku di wajahnya. Bab 151, dia Dokter Lane? Itu benar. Tuan Lane adalah legenda dalam dunia medis. Jika bukan karena dia, Anda mungkin sudah. Dokter muda itu terbatuk dengan canggung dan menahan pemikirannya. Nyonya Pawkins mengerti apa yang dikatakan dokter itu. Ungkapan itu benar-benar membuatnya terkejut. Itu karena dia memilih untuk tidak mempercayai Iris. Namun, dia tidak bisa menolak apa yang dokter itu katakan. Selain itu, dia berada di rumah sakit neurologi kota Riverfall. Mereka tidak akan berbohong padanya. Jadi, dia berpikir dalam hati. Apa ini artinya Sean benar-benar menyelamatkan hidupku? Nyonya Pawkins benar-benar bingung saat itu. Dia tidak percaya dirinya telah menyebut Sean tidak berguna dan menuduhnya tidak lebih dari parasit bagi keluarganya. Namun, entah bagaimana dia menjadi penyelamatnya. Siapapun akan malu pada diri mereka sendiri saat ini. Keduanya baik Yates dan Fanny juga tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar apa yang dikatakan dokter itu. Mereka bisa berteriak pada Iris semau mereka. Namun, para dokter di sana tidak akan takut pada mereka. Ini, panggil Sean. Katakan padanya untuk... Sebelum Nyonya Pawkins sempat menyelesaikannya, pintu kembali terbuka. Tuan Eason, Nyonya Pawkins ada di ruangan ini. Mereka bisa dengar suara seseorang dari luar saat Hawk melangkah memasuki ruangan. Tuan Eason? Ya ampun, Tuan Eason ada di sini. Baiklah, ayo masuk, Tuan Eason. Keluarga Pawkins menyambut dengan hangat. Di mana Nyonya Pawkins? Bagaimana kabarnya? Hawk terlihat khawatir saat melangkah menghampiri mereka. Dia begitu cemas sampai-sampai dia tidak sempat menyapa siapapun. Dia baik-baik saja sekarang, Tuan Eason. Kata Kenneth sambil menghampiri Hawk. Nyonya Pawkins terharu dengan kunjungannya selagi dia menyapa Hawk dengan anggukan yang lembut. Tidak. Aku masih mengkhawatirkannya. Tolong periksa Nyonya Pawkins, Tuan Forsyth. Hawk menoleh dan berbicara pada seorang pria tua. Pria tua itu tampaknya berusia 60-an. Dia mengenakan pakaian yang santai. Namun, Tuan Forsyth terlihat tidak terlalu tua, dan juga sangat sehat.
Semua orang yang ada di dalam ruangan tertegun ketika mereka memperhatikan siapa pria tua itu. Pria itu tidak lain adalah Warren Forsythe. Dia punya reputasi cukup baik di seluruh kota. Terlebih lagi, reputasinya dihormati dalam ilmu pengobatan modern. Tidak ada yang menyangka Hawk yang mendapat legenda itu mencoba untuk membantu. Seseorang harus tahu bahwa Warren biasanya akan mengobati pejabat pemerintahan. Uang itu akan menjadi tambahan bagi orang-orang seperti dia karena mereka hanya akan melakukan sesuatu berdasarkan suasana hati mereka. Hawk luar biasa senang dengan reaksi terkejut mereka. Maafkan aku karena sedikit terlambat. Aku menggunakan pengaruh yang aku bisa untuk menjangkau Tuan Forsythe setelah mengetahui apa yang terjadi pada Nyonya Perkins. Tidak hanya Hawk yang bisa mengungkapkan dengan mudah betapa pentingnya Nyonya Perkins baginya, tapi pria itu juga bisa menjelaskan alasan dirinya terlambat. Oh, kamu terlalu baik, Tuan Eason. Nyonya Perkins tersentuh oleh kata-katanya. Tolong lihat kondisi Nyonya Perkins, Tuan Forsythe. Hawk terdengar sangat sopan ketika memberitahu hal itu pada Warren. Akan kulakukan. Warren mengangguk dan mulai memeriksa denyut nadi Nyonya Perkins. Tidak ada yang tersinggung dengan sikap arogannya karena keahlian yang dia miliki mendukung kesombongannya. Tidak ada yang cukup berani bersikap kasar pada dokter seterkenal Warren. Itu karena semua orang pada akhirnya akan jatuh sakit, tidak peduli seberapa sehat gaya hidup seseorang. Keadaannya stabil dan sudah pulih. Jelas Warren dengan tenang. Nyonya Perkins menghela napas lega saat mendengarnya. Aku tidak menyangka rumah sakit ini begitu mengesankan. Aku memang cukup terkejut dengan keahlian seperti itu. Warren bangkit dan melirik sekelompok dokter. Nah, Tuan Forsythe, sebenarnya seseorang dari keluarga Nyonya Perkins yang menyembuhkannya. Kami hanya membantu melakukan prosedur. Jelas dokter paruh baya itu setelah terbatuk dengan gugup. Oh, benarkah begitu? Warren tertarik mendengarnya. Ya memang benar. Itu adalah seseorang dari keluarga Nyonya Perkins. Pria itu menyembuhkannya hanya dengan menggunakan beberapa bola kapas. Kami semua bingung dengan keahliannya. Dokter paruh baya itu menjawab dengan anggukan yang serius. Namun, Warren mengernyit ketika mendengar itu. Dia bertanya, orang itu menyembuhkan Nyonya Perkins hanya dengan beberapa bola kapas? Benar-benar lelucon. Kondisi Nyonya Perkins memerlukan operasi kecuali Dr. Lane legendaris yang tahu pengobatan dari Draconia. Jadi, apa kamu memberitahu aku kalau yang dimaksud adalah Dr. Lane legendaris itu? Bab 152, betapa menggelikan. Keahlian medis Warren tidak mudah untuk dilakukan dan pasiennya biasanya adalah orang-orang kaya di kota. Dia sangat dihormati di antara orang-orang berkuasa yang tak terhitung jumlahnya di kota itu. Oleh karena itu, dia juga akan mendengar adanya beberapa dokter hebat baru-baru ini di kota itu. Sean sudah memberitahu Scott dan Hamlin untuk merahasiakan soal itu. Atau banyak orang akan memintanya untuk mengobati penyakit mereka. Hal tersebut pasti akan merepotkannya saat itu. Namun, kalaupun mereka tidak berani mengungkapkan terlalu banyak informasi tentangnya, mereka tidak tahan ingin memberitahu orang lain tentang keahlian medis Sean. Karena Warren biasanya berbaur dengan masyarakat kelas atas, dia sedikit tahu tentang Sean. Satu hal yang diketahui oleh Warren, Dr. Lane pasti sangat dihormati oleh para pengawas tanpa memedulikan apa identitas yang melekat pada dirinya. Kenapa kamu berhenti berbicara? Tanya Warren sambil menatap dokter paruh baya itu. Hei, orang seperti apa Dr. Lane itu? Kamu sedang membicarakan Dr. Lane sebelumnya. Kenapa Warren berbicara tentang dokter itu juga? Yates bertanya pada Kenneth. Aku tidak tahu banyak mengenai detailnya, tapi dari apa yang aku dengar, keahlian medisnya melegenda. Ucap Kenneth. Semua hal akan terasa luar biasa bagi dirinya apabila dia cukup beruntung bisa bertemu dengan dokter Lane yang melegenda itu. Hidupnya akan jauh lebih terjamin jika terhubung dengan dokter Lane. Itu karena dokter Lane lah yang akan merawatnya dikala dia jatuh sakit. Tuan Forsythe. Dokter paruh baya itu memanggilnya setelah jeda sebentar.
Ada apa sebenarnya? Tanya Warren. Masalahnya, Tuan Lane memang bagian dari keluarga Pawkins. Dokter paruh baya itu menjelaskan dengan gugup. Dia tidak yakin siapa yang sebenarnya dimaksud Warren. Namun, dia tahu bahwa nama belakang Sean adalah Lane. Apa? Warren terbelalak saat menatap dokter paruh baya itu. Warren benar-benar tercengang dengan ungkapan itu. Setelah itu, dia langsung menoleh ke arah Nyonya Pawkins. Jika apa yang dikatakan dokter itu benar, ini berarti dokter misterius itu adalah bagian dari keluarga Pawkins. Hal ini membuatnya bertanya-tanya. Jadi, ini artinya Dokter Lane dan aku akan menjadi. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tercengang. Semua orang di keluarga Pawkins, termasuk Nyonya Pawkins, juga terkejut dengan hal ini dan tidak tahu harus berkata apa. Tuan Forsyth, apa Anda tahu nama lengkap Dokter Lane? Tanya Kenneth saat dia menghampiri Warren. Aku tidak tahu. Jawab Warren sambil menggelengkan kepalanya. Akan sangat sulit mengetahui nama sosok yang misterius seperti itu. Tiba-tiba Hawk menyadari sesuatu dan bertanya dengan mengernyit. Orang yang kamu maksud bukan Sean, kan? Dokter paruh baya itu menoleh dan mengangguk sesaat setelah dia mendengar itu. Dia berkata, Ya, dia adalah Sean Lane. Dialah yang menyembuhkan Nyonya Pawkins. Dokter lainnya mengangguk juga. Namun, Hawk tertawa terbahak-bahak mendengar apa yang dikatakan para dokter. Haha. Oh wah, kalian benar-benar lucu. Kamu bilang Sean tahu ilmu kedokteran? Oh tolonglah, jangan katakan bahwa aku mengkritiknya, tapi aku benar-benar tidak pernah menghargainya. Lihat, aku tidak keberatan memanggilnya ayahku jika dia memang tahu ilmu kedokteran. Hawk terlihat sangat tidak senang ketika mengejek Sean. Tuan Eason, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa Sean tidak tahu apa-apa tentang kedokteran? Warren bertanya dengan nada skeptis sebelum siapapun dari keluarga Pawkins dapat mengatakan apa-apa. Kamu pasti tidak akan mengerti, Tuan Forsyth. Sean memiliki pemikiran yang salah. Dia benar-benar sangat dungu. Sean bahkan sampai tidak tahu makanan apa yang boleh dan tidak boleh dimakan olehnya. Di samping itu, dia juga menderita kelumpuhan. Jika dia benar-benar ingin sembuh, mungkinkah dia terus akan menyiksa dirinya seperti ini, Tuan Forsyth? Maksudku, setidaknya dia berusaha untuk mengobati kakinya yang lumpuh, kan? Semakin jauh Hawk membicarakan tentang Sean, cobaan yang ada saat ini malah terasa semakin lucu baginya. Bagaimana mungkin Sean ingin menyembuhkan orang lain jika dia sendiri menderita kelumpuhan? Pikir Hawk dalam hatinya. Situasi ini terlihat sangat keterlaluan seperti anak SD yang mengajar di kelas SMA. Keluarga Pawkins menyetujui komentar Hawk. Namun, Warren menanggapi dengan anggukan yang lembut setelah jeda beberapa saat. Menjadi orang yang cacat akan cukup merepotkan bagi kehidupan seseorang. Namun, jika Sean benar-benar adalah seorang penyembuh yang legendaris, dia pasti akan memikirkan cara untuk menyembuhkan kakinya sendiri. Komentar dari Hawk hanya membuat Warren bertanya-tanya apakah kaki Sean sudah tidak bisa disembuhkan, tetapi ini juga menandakan bahwa Sean mengerti tentang dasar-dasar kedokteran dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan dokter lain yang melegenda itu. Tapi, tadi, seorang dokter muda ingin mengatakan sesuatu saat itu. Namun, Kenneth melangkah maju dan menyela. Tidak ada tapi-tapian. Sean sudah hidup layaknya benalu di keluarga kami selama lebih dari 2 tahun sekarang ini. Aku tahu orang macam apa dia. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ilmu kedokteran dan dia tidak ada kaitannya dengan pemulihan nenekku. Bab 153, dari mana dia mendapatkan uang itu? Ucapan Yates langsung menghentikan apa yang telah dikatakan oleh para dokter terkemuka ini. Anggota keluarga Pawkins lainnya juga mengangguk setuju. Iris ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus memulai dari mana. Saat ini Nyonya Pawkins sedang mengalami emosi yang campur aduk. Dia baru saja berpikir kalau Sean memiliki keahlian medis yang luar biasa. Meskipun kelihatannya itu murni hanya karena keberuntungan sedang berpihak padanya.
Jika kalian semua berkata kalau Sean benar-benar hanya membutuhkan beberapa usap alkohol, maka kesembuhan Nyonya Pawkins tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Jika beberapa kapas usap bisa menyembuhkan penyakit, maka semua studi medisku selama bertahun-tahun tidak ada artinya, bukan? Masalah tersebut dianggap selesai saat Warren mengatakan ini. Kondisi Nyonya Pawkins yang membaik tidak ada hubungannya sama sekali dengan Sean. Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah dugaan dan pura-pura. Bahkan sekelompok kecil dokter mulai mempercayai pernyataan spesialis medis terkemuka seperti Dr. Warren Forsythia. Dari belasan orang yang ada di seluruh ruangan, hanya Iris yang percaya bahwa Sean benar-benar memiliki keahlian medis yang diperlukan. Semua orang yang lain menampilkan raut wajah menghina. Nyonya Pawkins, karena Anda sudah membaik, saya akan pergi. Kepala distrik dari distrik barat telah meminta saya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan penuh untuknya. Warren berkata dengan tenang, dan segera bersiap untuk berangkat. Terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk datang meskipun jadwalmu padat, Dr. Forsyth. Keluarga Pawkins sangat berterima kasih kepada Anda. Kenneth langsung bergegas maju dan menemani Warren ke pintu sebagai tanda hormat. Dengan senang hati, Tuan Pawkins. Aku senang melakukannya demi Tuan Eason. Warren tidak lupa menyanjung Hawk sebelum dia pergi. Wajar saja jika Hawk mendapatkan pujian seperti itu. Dia bergegas mengantar Warren keluar pintu. Hawk kembali setelah melihat kepergian Warren. Biarkan Tuan Steiner, direktur rumah sakit kamu, tahu bahwa Nyonya Pawkins adalah anggota keluargaku. Mintalah dokter terbaikmu merawat dan mengamati kondisinya secara pribadi. Dan juga, gunakan barang impor untuk obat atau peralatan yang diperlukan. Uang bukan masalah. Perintahnya pada para dokter dengan angkuh. Beberapa dokter itu sadar siapa Hawk dan segera mengangguk setuju. Jangan khawatir, Nyonya Pawkins. Selama ada aku jamin tidak akan terjadi apa-apa padamu. Hawk menghampiri samping tempat tidur Nyonya Pawkins begitu selesai menangani permasalahannya. Wajar saja jika Nyonya Pawkins sangat yakin dengan perkataan Hawk. Sejak awal dia sudah merasa puas dengan pria itu. Semakin dipikirkan, dia semakin merasa bahwa menyingkirkan Sean adalah masalah mendesak yang tidak bisa ditunda. Kalian semua tinggalkan ruangan ini. Aku memiliki beberapa masalah yang harus aku diskusikan dengan Tuan Eason. Nyonya Pawkins memerintahkan keluarganya untuk pergi setelah bergumam selama 2 detik pada dirinya sendiri. Seluruh keluarga Pawkins keluar dari kamar rumah sakit meninggalkan Hawk dan Nyonya Pawkins berdua. Apa yang terjadi pada Nora, Nyonya Pawkins? Hawk menggosokkan kedua telapak tangannya tidak sabar begitu semua orang pergi. Setiap malam, dia tidak bisa tidur karena bersemangat ketika memikirkan kecantikan Nora yang indah. Hal ini menyebabkan dia mencari hiburan untuk melepaskan ketegangan yang menumpuk di dalam tubuhnya itu setiap malam. Mei sudah berjanji padaku bahwa dia tidak akan menunda untuk membuat Sean keluar dari rumah itu. Namun, dalam 2 hari terakhir, aku mendengar bahwa dia mendapatkan sejumlah uang dari suatu tempat. Dia tidak hanya membeli mobil, tapi dia juga membelikan banyak barang kepada seluruh keluarga Mei. Jadi aku pikir Mei sedikit terpengaruh oleh itu. Nyonya Pawkins sedikit menyipitkan matanya. Dalam hatinya, dia merasa agak tidak yakin. Dari mana Sean mendapatkan uang itu? Namun, dia tentu tidak akan mengubah pandangannya terhadap pria itu hanya karena dia sekarang punya uang. Meskipun kekayaan keluarga Pawkins telah menurun sampai mereka hanyalah keluarga kelas 3 di kota Riverfall, setidaknya mereka tidak kekurangan uang. Apa yang dibutuhkan keluarga itu adalah kekuasaan dan bantuan jaringan yang besar. Hanya dengan cara itu mereka bisa mengembalikan masa kejayaan mereka. Hawk merupakan tiket jalan terkuat yang dibutuhkan oleh Nyonya Pawkins. Karena itu, dia tidak akan terpengaruh oleh uang yang didapatkan Sean. Artinya, tak terkecuali dia mampu menghasilkan kekayaan dalam jumlah tak terbatas yang dapat menyaingi kas negara. Apa? Bajingan cacat itu masih mempunyai uang untuk membeli mobil? Dia tidak mungkin mengambil pinjaman berbunga tinggi, bukan? Ada banyak pinjaman online menarik yang bersedia untuk meminjamkan uang,
Tetapi kamu tidak akan bisa membayarnya karena bunganya yang setinggi langit bahkan jika kamu menjual semua yang kamu miliki. Hawk terkejut. Dia tidak menyangka Sean masih punya uang untuk membeli mobil. Nyonya Perkins menjadi sedikit cemas setelah dia mendengar apa yang Hawk katakan. Jika Sean telah mengambil pinjaman berbunga tinggi, yang membuatnya khawatir bukanlah pemikiran bahwa dia mungkin akan dipukuli sampai mati oleh rentenir jika dia tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, tetapi bahwa dia mungkin akan membawa masalah pada keluarga Perkins. Nyonya Perkins tidak ingin hal itu terjadi. Itu pasti jawabannya. Jika tidak, dari mana orang cacat seperti dia mempunyai uang untuk membeli mobil? Semakin Nyonya Perkins memikirkannya, semakin dia merasa marah. Nyonya Perkins, tolong jangan terlalu memikirkannya. Dia sendiri yang akan menanggung akibatnya jika dia tidak bisa melunasi sejumlah uang itu. Hawk terkekeh dingin dan membuat gerakan sedikit merendahkan saat berbicara. Nyonya Perkins mengangguk, lalu berkomentar. May hanya terpesona sementara dengan kekayaan Sean, itu saja. Setelah beberapa waktu, dia akan paham kalau kamu dan Nora adalah pasangan yang paling cocok. Wanita tua itu sangat percaya diri. Kalaupun ternyata uang itu milik Sean sendiri bukan jumlah pinjaman, bisa apa dia? Dia hanya memiliki sejumlah uang. Namun, Hawk Eason tidak hanya memiliki uang tetapi juga kekuasaan, martabat, dan jaringan yang luas. Paling tidak, dia adalah orang yang normal, bukan orang cacat seperti Sean. Bahkan orang yang hanya memiliki otak separuh akan tahu siapa yang harus dipilih. Aku tidak khawatir sama sekali, Nyonya Perkins. Apa si cacat itu pikir dia bisa menyaingiku mendapatkan Nora? Benar-benar sebuah lelucon. Aku pikir semakin cepat dia pergi, semakin cepat aku akan dapat berinteraksi dengan Nora. Hawk mencibirkan mulutnya ke atas. Selama ini, dia tidak pernah menganggap Sean sebagai ancaman. Baguslah kalau begitu. Aku akan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Kamu urus saja masalahmu. Nyonya Perkins mengangguk setelah mempertimbangkan sejenak. Jangan khawatir. Nyonya Perkins. Aku sudah menyewa seluruh hotel Lakeside. Mereka tidak akan berani menyangkal kebaikanku. Ketika saatnya tiba, pada hari sebelum tanggal 9, aku akan membuat pengumuman publik ke seluruh kota sehingga semua orang akan tahu bahwa aku akan menyatakan perasaanku pada Nora.